Pagi walaupun alarm di sampingnya berbunyi kencang. Tapi lucunya, Tomoya sang anak mematikan alarm tersebut kemudian melanjutkan tidurnya. Hal ini membuat Hiroko kesiangan dan menyiapkan sarapan untuk Tomoya terburu-buru. Alhasil di perjalanan mereka lari-lari. Tapi saat di sebuah supermarket, Tomoya berhenti dan mengatakan ke Hiroko bahwa ada seorang samurai berdiri di sana. Hiroko meresponnya dengan santai dan menganggap dia adalah bagian dari promosi supermarket. Di kantor, Hiroko sedang meeting dan sang klien meminta agar pandanya bisa berjalan dan berbicara. Sudah pasti orang IT-nya kesel dengan permintaan yang aneh-aneh hingga membuat sesi kantor menengok. Waktu menunjukkan jam 5 sore, Hiroko harus segera pergi untuk menjemput Tomoya. Tapi bosnya menyindir datang telat pulang on time. Haha, kayak siapa ini? Akhirnya Hiroko dan Tomoya pulang ke rumah. Saat mengecek kotak surat, Tomoya ingin bermain petak umpet. Mau tidak mau, Hiroko mencarinya. Di sana, Hiroko melihat kepala mengikutinya, tapi bukan si Johnny. Hiroko mencoba menghampirinya dan ternyata samurai yang tadi. Hiroko mengira dia sedang syuting film. Lalu Kijima bertanya dirinya sedang berada di mana. Hiroko menjawab bahwa ini di Sugamo. Tiba-tiba Tomoya muncul di balik kardus dan disambut dengan pedang Kijima. Hiroko panik dan langsung mengamankan Tomoya. Lalu Kijima meminta membawanya ke rumah Hiroko. Di sana Kijima heran sudah banyak gedung berdiri di mana-mana. Akhirnya mereka pun berkenalan. Hiroko mengaku sebagai karyawan perusahaan dan Kijima adalah seorang samurai petugas shogun yang tinggal di Azabu. Percakapan itu terganggu suara perut Kijima yang lapar. Akhirnya Hiroko membuatkan makan malam untuk Kijima dan Tomoya. Kijima yang berasal dari zaman Edo merasa asing dengan makanannya. Tak lama tiba-tiba Tomoya menangis. Kijima mengira takut dengan dirinya, tapi ternyata karena Tomoya melewatkan kartu Pokemon di TV. Lalu Kijima menemani Tomoya untuk bermain kartu Pokemon. Tak lama Tomoya memberikan Kijima sebuah puding. Lalu Kijima memakannya dan ternyata rasanya enak dan menganggap bahwa ini bukan dari bumi. Kemudian Hiroko menanyakan tahun berapa saat ini yang diketahui oleh Kijima. Kijima menjawabnya bahwa ini adalah tahun ke-9 Bunsei. Hiroko langsung mengecek laptop dan ternyata itu adalah tahun 1826 Masehi. Kijima telah melakukan time traveling 180 tahun ke tahun 2009. Kemudian Kijima melanjutkan perjalanannya yang tersesat di zaman modern seperti ini. Besoknya, sekolah Tomoya mengadakan karnaval di luar sekolah. Di sana, gurunya tidak mengetahui Tomoya terdiam di tengah jalan dan kebetulan ada truk yang sedang melintas. Tak lama Hiroko mendapatkan kabar dari pihak sekolah. Tentu saja dia panik dan langsung pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata Tomoya baik-baik saja. Ternyata Tomoya diselamatkan oleh Kijima. Lalu guru menanyakan siapa Kijima. Hiroko mengaku bahwa Kijima adalah sepupunya yang sedang melakukan akting. Lalu Hiroko pergi bersama Tomoya diikuti oleh Kijima di belakang. Tapi di tengah jalan Kijima terjatuh dan hampir pingsan. Ternyata Kijima belum makan seharian. Di sana Kijima mengatakan bahwa dirinya sudah pergi kemana-mana untuk kembali ke asalnya, tapi tidak juga menemukan caranya. Lalu Hiroko menawarkan untuk tinggal di rumahnya sambil mencari jalan keluarnya. Tibalah Kijima diajak jalan-jalan bersama Hiroko dan Tomoya untuk mencari jalannya. Kijima menunjuk salah satu gedung yang diyakininya adalah sebuah jalan untuk bisa pulang. Hiroko meresponnya dengan bercanda dan membuat Kijima pergi diikuti oleh Tomoya dan Hiroko. Kemudian Kijima mulai menanyakan suami Hiroko. Hiroko mengatakan bahwa dirinya sudah bercerai karena suaminya tidak mau ikut mengurus anaknya dan tidak benar-benar menginginkan Hiroko untuk bekerja. Kijima meresponnya bahwa tugas rumah adalah pekerjaan istri. Tapi Hiroko tidak terima karena ini di Tokyo dan bukan di Edo. Kemudian Kijima bercerita bahwa Sugamo yang dikenalnya semuanya adalah sawah dan ladang. Dan ada patung Buddha di jalan setapak, lalu Kijima berdoa sambil menirukannya. Tiba-tiba ada mata air di kaki Kijima dan menenggelamkannya. Lalu tanpa disadari Kijima sudah berdiri di depan supermarket. Tak lama teman Tomoya memanggilnya disusul Hiroko mengenalkan Kijima sebagai sepupunya. Ternyata patung Buddha yang dimaksud berada di atas supermarket tersebut. Di perjalanan pulang, Kijima menawarkan dirinya untuk mengurus urusan rumah sebagai balas budi kebaikan Hiroko. Dan mulailah seorang samurai menjadi asisten rumah tangga. Mulai dari belanja, mengatur isi kulkas, ngepel, pertukangan, mencuci, dan sebagainya. Singkat cerita, alarm berbunyi dan Hiroko masih nyenyak tidur. Kijima yang mendengarnya mematikan alarmnya. Dan saat terbangun, Hiroko kaget ada Kijima di pintu kamarnya. Siangnya Kijima lagi asyik nonton TV, memasak, dan mencatat resepnya. Tiba-tiba telepon rumah berdering.
Kijima dengan jiwa seorang samurai langsung sigap mengambil pedangnya. Ternyata Hiroko menelponnya dan meminta Kijima untuk menjemput Tomoya karena Hiroko pulang agak telat. Setibanya di sekolah, ternyata Tomoya demam dan Kijima langsung bergegas membawanya pulang dengan menggendongnya. Kijima melakukan tugasnya dengan baik sebagai ART. Tak lama Hiroko pun pulang, lalu Kijima membuatkan Tomoya puding karamel. Ternyata puding tersebut disukai Tomoya dan membangkitkan moodnya kembali. Besoknya Hiroko menelpon dan memberitahukan bahwa dirinya pulang telat lagi. Di sana Tomoya yang mulai akrab dengan Kijima membuat kue bersama untuk acara di rumahnya. Hari pun berganti, teman-teman Tomoya datang bersama ibunya masing-masing ke rumah Tomoya. Semuanya memuji kue Kijima, ada yang makan, ada juga yang foto-foto buat story Instagram. Scene berganti di mana Kijima mengajari Tomoya menjadi seorang samurai. Tibalah mereka berjalan-jalan di tengah kota dengan kimono. Di sana Hiroko yang kesepian mencoba meraih tangan Kijima, tapi Kijima langsung menghindar. Hiroko yang sudah lama sekali tidak disentuh terus merayu Kijima, tapi diganggu oleh Tomoya si bocil rese. Kemudian Hiroko menemukan kartu ucapan kontes kue ayah untuk Kijima. Ternyata yang mendaftarkannya adalah temannya. Awalnya Kijima menolak untuk kontes tersebut, tapi Tomoya dan Hiroko mendukungnya dengan membawa-bawa Edo dan Tokyo. Akhirnya Kijima mengikuti kontes tersebut dan lolos untuk babak final bersama dua orang lainnya. Karena ini kontes ayah, di babak final harus mengajak sang anak dan Kijima mengajak Tomoya untuk babak final. Dan tibalah babak final, di mana masing-masing peserta diberi waktu 10 jam untuk membuat kue berbentuk kastil dan dua peserta lainnya ditemani oleh anaknya yang sudah besar, sedangkan Kijima ditemani dengan seorang bocil. Di saat peserta lainnya sudah terbentuk kuenya, si Kijima kuenya masih pretelan kecil-kecil. Ternyata pretelan tersebut saat digabungkan membentuk kastil Edo. Saat waktu tinggal 10 menit, Tomoya tertidur dan membuat coklat tumpah mengenai kuenya. Hal ini membuat Kijima marah dan membuat Tomoya menangis. Kijima menanyakan coklat putih, lalu dengan skill seorang samurai, Kijima mengiris coklat tersebut yang membuat kue kastilnya seperti turun salju. Semua orang yang ada di sana kagum dan bertepuk tangan, sementara Hiroko nampaknya semakin jatuh cinta dengan Kijima. Akhirnya keluarlah Kijima sebagai pemenangnya, dan atas skill yang diperlihatkannya saat kontes, sang juri menawarkannya untuk bekerja di toko rotinya. Hiroko pun menyetujuinya untuk Kijima bekerja, dan tanpa disadari kesibukannya Kijima membuat Tomoya merasakan kesepian karena sudah tidak ada yang menemaninya di rumah saat Hiroko bekerja. Malamnya Hiroko memberikan Kijima sebuah HP untuk memudahkannya berkomunikasi. Besoknya Tomoya menangis dan menyesal telah meminta Kijima untuk mengikuti kontes. Saat Kijima pulang, Hiroko memberitahu bahwa Tomoya menangis dan merindukan Kijima. Tapi Kijima menyuruh Hiroko untuk resign dan membiarkan Kijima yang mencari nafkah. Nampaknya Hiroko tidak menerimanya lalu mengusir Kijima. Saat mau pergi ternyata ada yang ketinggalan, yaitu pedangnya. Paginya Tomoya menginginkan Kijima datang ke wisudanya, dan Hiroko menjelaskan bahwa Kijima tidak akan kembali. Tomoya yang mendengarnya kecewa lalu mencoba menanyakannya dan memintanya untuk tinggal bersamanya kembali. Di sekolah, Tomoya mengalami demam kembali dan pihak sekolah menghubungi Hiroko. Hiroko langsung ke TKP dan ternyata gurunya memberitahu bahwa Tomoya kabur. Hiroko yang panik langsung bergegas mencari Tomoya. Saat meninggalkan pesan di rumahnya untuk memberitahu Tomoya bahwa ia sedang mencarinya, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu teman kantornya yang seorang IT bernama Tanaka. Si gendat ini datang untuk urusan pekerjaan, tapi Hiroko yang sedang panik meminta bantuan Tanaka dan berjanji untuk melakukan apa saja. Hiroko mencoba nelpon Kijima dan memberitahukan bahwa Tomoya hilang dan mungkin mencoba menemui Kijima. Kijima tahu-tahu sudah ada di depan stasiun dan mereka pun berpencar. Kijima pergi ke toko roti sementara Tomoya dan Tanaka menyusuri jalan. Saat Hiroko bertanya ke orang, ternyata membawanya ke toko roti. Kijima bilang kalau Tomoya tidak ada di dalam, tapi Hiroko yang tahu karakter anaknya langsung masuk ke dalam dan mencarinya. Karena Tomoya suka ngumpet di tempat seperti lemari dan kardus. Kijima melihat di luar ada truk yang sedang mengangkut barang. Insting samurai Kijima menduga Tomoya berada di sana dan langsung mengejarnya. Kijima tiba-tiba langsung berhenti di depan truk dan membuat truk hampir menabrak. Kijima langsung mengecek semua kardus yang ada di truk dan ternyata terdapat Tomoya. Setelah sedikit drama, ternyata mobil yang ditabrak oleh truk berisi gerombolan gangster meminta ganti rugi. Kijima dengan gagah langsung mengecek mobilnya dan ternyata tidak ada kerusakan. Seorang gangster lalu menghampiri Kijima dan langsung disambut dengan pedangnya. Kijima ternyata ingat dengan janjinya kepada Hiroko untuk tidak menggunakan pedang. Tapi gangster tersebut langsung mengeluarkan senjata dan mengeroyok Kijima. Saat gangster mau pergi, Kijima memanggilnya dan meminta pisau yang dibawa oleh bosnya ala-ala samurai.
Dan Kijima menunjukkan jiwa seorang samurainya di sana, tapi endingnya selalu jatuh lagi. Palingan juga belum makan. Di perjalanan pulang, Kijima menceritakan yang sebenarnya. Kijima di Edo ternyata adalah seorang samurai yang tidak memiliki pekerjaan atau nganggur lah. Dia mengatakan kalau dia ingin sekali bekerja. Saat itu Kijima sedang berburu pekerjaan dan di perjalanan dia berdoa kepada patung Buddha. Dia berdoa untuk merasakan pengalaman sedang bekerja. Dan akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Lalu Kijima menawarkan untuk membuat kue bersama Tomoya. Tomoya langsung pergi membeli bahannya di supermarket di mana mereka bertemu dengan Kijima pertama kali. Di sini terjadilah percakapan antara Kijima dan Hiroko. Ternyata mereka berdua saling mencintai. Kijima meminta untuk kembali tinggal di rumah Hiroko dan Hiroko mengizinkannya. Tiba-tiba ada mata air di kaki Kijima yang membuatnya tenggelam. Kijima sadar bahwa dia akan kembali ke masanya di zaman Edo. Hiroko yang menyadarinya mencoba menahannya dan memberikan jatah Kijima selama ini. Tomoya yang datang langsung mencoba membantunya. Kijima berjanji bahwa mereka akan bertemu kembali suatu saat nanti. Tapi Hiroko dan Tomoya malah menanyakan pudingnya. Tibalah Tomoya wisuda dan mengatakan cita-citanya untuk menjadi seorang samurai. Di perjalanan pulang, Tomoya ingat kalau Kijima mengatakan tinggal di sebuah gedung. Lalu mereka datang ke sana dan ternyata mereka bukan datang ke gedung, melainkan ke sebuah restoran di dekat gedung tersebut. Mereka menanyakan salah satu makanan yang ada di sana. Ternyata namanya adalah Edo Custard atau puding. Dan pelayannya menunjukkan pendirinya. Sontak Hiroko dan Tomoya kaget melihat foto Kijima yang sudah tua. Ternyata Kijima yang sudah kembali ke masanya merasa bingung harus ngapain. Lalu dia melihat pisau bosnya ke bawah dan dia memiliki ide. Dia akhirnya resign dari tugas samurai dan membuka toko makanan penutup. Di penghujung cerita, Hiroko dan Tomoya mencicipi pudingnya dan rasanya mirip sekali. Lalu mengatakan ke Tomoya bahwa Kijima menepati janjinya untuk membuatkan puding ke mereka.